17. Buka Kejadian 17. Sebentar, buka Kejadian 17. Itu keturunan Abraham sampai orang Yahudi. Buka Kejadian 17. Buka Kejadian 17, biar saya jelaskan. Buka Kejadian 17 sampai ayat 9 sampai 10. Itu jelas. Buka. Mana orang Yahudi sini? Buka Kejadian 17. Buka Kejadian 17. Mau lompat ke Roma, lompat ke Galatia. Itu beda lagi konteksnya. Tadi Kamu yang lompat-lompat. Gak ada kualitas kamu, Dio. Mana kualitasmu mana? Kau lompat-lompat. Galatia 5 ayat 6, gak ada pernyataan ini khusus untuk orang Yahudi. Mana? Perhatikan. Kau yang lompat-lompat. Satu pun kau belum jawab. Perhatikan ya. Perhatikan. Jangan perhatikan. Sebentar, saya jawab dulu ini. Ya, saya jawab. Kamu diam dulu. Mana orang Yahudi sini mana? Ini mana orang Yahudi sini? Iya, biar saya jawab. Perbesar saya. Ini Galatia 5. Mana orang Yahudi sini Saya mana? Galatia 5 ayat 6. Perhatikan. Baca, mana? Mana? Perhatikan. Biar saya buka dulu. Mana? Buka. Perhatikan. Ngeles aja kau dari tadi. Perbesar saya, host. Biar saya jelaskan Galatia 5. Perbesar saya, biar saya jelaskan Galatia 5. Ini lebih jelas. Mana? Oke, kamu baca baik-baik ya. Kamu baca baik-baik. Biar saya baca. Baca mana? Mana orang Yahudi? Tanganmu pegang biar saya baca. Sebab, perhatikan. Sebentar, Galatia 5. Sebab, perhatikan. Tanganmu, biar ku jelaskan. Kamu tunjukkan tanganmu tadi, kayak tadi. Tunjukkan. Baca. Kayak tadi, tunjukkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, perhatikan. Ini bagi orang-orang dalam Kristus Yesus. Ini orang-orang yang di dalam Kristus Yesus. Hal bersunat atau apa? Kalau Galatia 5 sampai ayat 6 itu bagi orang yang di dalam Kristus, tidak penting bersunat atau tidak bersunat. Paham nggak? Nah, bahkan kan kau bilang tadi ini khusus untuk Yahudi. Mana kata Yahudinya mana sini? Orang yang di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti. Itu orang yang di dalam Kristus Yesus. Kau bilang Paham tadi. nggak? Sebentar. Paham tidak? Sebentar. Kenapa ketawa? Kau tadi Kenapa bilang. Kamu baca, itu udah jelas kok. Kenapa kamu ketawa? Aku ketawa karena kau tambah ayatnya. Kau bilang ketawa? ini Coba baca dulu jelas itu. Mana kata Yahudi? Sebab bagi orang aku baca. Ya sebentar. Gak usah Yang kau khusus orang Yahudi, saya nggak bilang Galatia. Saya bilang ada di Kejadian. Sebentar, kau diam dulu kau, diam. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Artinya, kau mau taat hukum Taurat atau tidak itu nggak ada artinya. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Mana? Yahudi sini mana? Kau bilang tadi khusus ini khusus untuk Yahudi. Mana khusus Yahudi mana? Kata Yahudinya mana? Bibelmu aja kau bantah. Buka data pun masih kau bantah. Ini terang-terangan depan matamu tertulis masih kau bantah. Apalagi kalau cuma modal congor, kita cuma ngomong doang. Mana? Kembali kepada pertanyaan Bang Faruk tadi. Di mana ayat di Bibelmu Paulus itu taat hukum Taurat, sedangkan dia membatalkan hukum Taurat? Ayo. Gemetar kawan. Lanjut Bang Faruk. Masih sibuk ya nelponnya? Jangan keluar kemana-mana. Diminta satu ayat di Bibelmu di mana Paulus itu taat kepada hukum Taurat. Kau bahas apa itu hukum Taurat? Kau bahas siapa itu Paulus? Nggak nyambung. Mana? Buka mic-mu. Jangan pura-pura diam. Kenapa saya di mute? Sebentar. Kenapa saya mute? Dio, perhatikan Dio. Mana? Dengar mana Dio. Yahudi sini? Mana Yahudi? Dengar Dio baik-baik. Bisa diskusi nggak? Mana Yahudi? Bisa nggak diskusi baik-baik? Bisa. Sebentar. Mana Yahudi di sini? Yang saya bilang apa tadi? Ikan di luar Yahudi. Betul nggak? Dengarkan Bang. Tadi kan apa yang saya bilang tadi? Dengarkan. Yang saya bilang pertama Pak, orang yang di luar Yahudi, betul nggak? Yang saya bilang pertama, orang yang di luar Yahudi, hukum sunat itu tidak ditekankan. Paham tidak? Orang yang di luar Yahudi, hukum sunat tidak ditekankan. Itu yang saya bilang tadi. Kamu dengar nggak tadi perkataan orang di luar Yahudi? Mana di sini? Dengar nggak? Mana tidak ditekankan di sini mana untuk orang Yahudi, luar Yahudi? Mana? Dengar nggak? Iya mana? Ya udah itu kan jelas. Orang yang di dalam
Kristus Yesus. Orang yang di dalam Kristus Yesus, tidak ada di situ orang yang Yahudi. Itu kan udah jelas. Mana Kau kau bisa yang tambah baca Yahudi, nggak? memang tidak ada Orang yang tambah-tambahi. di dalam Kristus Yesus. Nah, Kamu paham nggak Galatia 5 itu? kau yang nggak paham. Kamu baca Galatia pelan-pelan, 5 ayat baca pelan-pelan. 6 ini, dengarkan, Sebab dengarkan, orang dengarkan. yang di dalam Kristus Sebentar, Yesus, sebentar, paham nggak maksudnya itu? Tidak. Dengarkan. Tadi kau mengatakan Paulus itu taat hukum Taurat. Aku tanya, berarti Paulus itu sunat? Kau bilang iya. Di Galatia 5 ayat 6 dia mengatakan tidak bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Kau bilang itu khusus berlaku untuk orang Yahudi. Di luar Yahudi itu tidak mengapa, artinya batal. Sekarang pertanyaan saya, di mana di Galatia 5 ayat 6 ini ada kata Yahudi, khusus Yahudi di mana? Kau baca berulang-ulang ternyata memang nggak ada. Betul Itu aku. di dalam Kristus Yesus, paham nggak? Di Mana, dalam mana? Kristus Yesus, paham nggak? Di dalam Kristus Yesus, paham Oke, nggak? mana kata Yahudinya mana? Paham nggak pertanyaan di dalam Kristus Yesus? Paham nggak? Ya, dalam Kristus. Kamu dalam sebentar, Kristus paham nggak Yesus, apa yang di dalam Kristus Yesus? Ya, dalam Kristus Yesus hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Mana kata Yahudinya? Betul. Nah, Ya betul. karena itu aku jelaskan betul. Ya kamu sudah membenarkan perkataan saya. Tidak ada situ orang Yahudi. Betul. Cemana nya begini? Ya, Aku tanya, ya udah, sudah saya betul. jawab. Kamu membenarkan pertanyaan saya. Ya pertanyaan saya sudah kau benar, sudah kau jawab. Mana yang kau benarkan? Artinya, yaitu di dalam Kristus Yesus orang yang tidak bersunat maupun bersunat itu tidak ada arti. Tetapi Oke, di dalam berarti- kejadian, perhatikan, keturunan Nah, Abraham harus disunat. Nah, Kejadian 17, kamu buka. Kamu buka Kejadian 17. Sebentar, dengarkan. Berarti Nah. orang yang berada dalam Nah. Yesus Kristus boleh enggak untuk tidak bersunat, betul? Boleh, Macet. boleh. Macet tahu. Udah kan? Terjawab kan? Iya. Kau Sekarang macet. Terjawab kan? berarti kalau boleh enggak bersunat bagi Ah. orang yang dalam Yesus Kristus, berarti dia boleh untuk melanggar hukum Taurat. Woi, Kamu tahu nggak 10 hukum Taurat? malah tanya lagi, kamu tahu nggak 10 hukum Taurat? Aduh, Bang. Sudah Jadi mentok, begini, sebentar ya saya jelaskan ya. Jadi di dalam bangsa Israel ada 10 hukum Taurat, ada yang namanya hukum adat istiadat Yahudi. Udah, Paham gak usah ya? ngeles kau, gak usah ngeles. Gak usah ngeles, Bang. Jadi perbesar saya, Blunder besar saya, kau, biar blunder. saya jelaskan. Perbesar saya memberikan apa supaya Apa orang-orang yang di bawah diberikan? tahu. Perbesar saya kasih Galatia waktu 5 dulu. ayat 6 Biar saya ini, kau jelaskan. sudah akui tadi. Sebentar, Bos. Perbesar saya host, Galatia saya 5 jelaskan ayat dulu. 6, Saya kau nggak sudah perlu akui. pertanyaanmu itu enggak. Perbesar saya Galatia jelaskan 5 apa ayat 10 hukum 6. Taurat, apa Sebentar, hukum adat sebentar. Yahudi. Sebentar. Dalam pernyataanmu tadi, Galatia 5 ayat 6, kau sudah mengiyakan orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus itu boleh untuk tidak bersunat. Sedangkan hukum Taurat itu harus bersunat. Dengan kata lain, kau telah mengiyakan dan kau setuju dengan aku bahwasanya Paulus itu membatalkan hukum Taurat. Paham? Aduh, botol aja kau, banyak lagu kau. Nah, paham-paham juga, diulang lagi. Ribuan kali pun diulang tetap begitu nah esensinya, sama aja. Halo. Kok udah macet ya? Kan di review saya, perbesar saya, perbesar. Kamu dikasih paham pun kamu nggak nerima. Saya mau jelaskan dulu. Nggak bisa, jangan keluar Kamu kemana-mana. mengerti hukum Tadi, Taurat, tadi hukum pertanyaan Taurat. Bang Farouk kok nggak bisa jawab. Oh, Ini perbesar saya. keluar. Enggak, saya ngasih Kau penjelasan lari dulu. kemana-mana, Bos. Saya kasih penjelasan dulu. Kamu Nggak dikasih bisa, tahu nggak pun, bisa. kamu nggak akan menerima. Kami nggak butuh penjelasan, Perbesar kami saya, butuh perbesar saya. jawaban. Biar saya kasih tahu dulu apa hukum Taurat, 10 hukum Taurat. Hukum Paulus membatalkan hukum sunat. Itu hukum Taurat, Bos. Udah, kamu dijelaskan pun kamu nggak ngerti Kamu apa-apa sudah kamu. setuju sama Perbesar aku. saya host. Saya mau jelaskan dulu. Sebentar, nggak boleh. Perbesar saya dulu. Kau sepakat ya ini? Saya mau Yes, kasih ajar Paulus dulu mereka ini membatalkan apa hukum Sepakat Taurat. nggak? Sebentar, Kau kamu sepakat dikasih nggak? paham pun kamu nggak mau Kau nerima. sepakat nggak? Kasih paham gimana orang kau yang nggak paham kok? Saya kasih data apa 10 hukum Taurat, apa namanya hukum adat istiadat. Sebentar, apa hukum adat istiadat untuk keturunan hukum Yahudi? Taurat nggak perlu, Ya. nggak perlu.
Yang perlu kau jawab Itu yang adalah paham. Paulus membatalkan hukum Taurat atau tidak? Kau sudah mengiyakan iya. Karena orang yang di dalam Yesus Kristus itu boleh untuk Dia bersunat atau tidak bersunat. pernah membatalkan hukum Taurat. Aduh, Nah. udah saya kasihkan Roma 3. Dia nggak pernah Batal, membatalkan kan? hukum Taurat. Udah. Tidak Nih. pernah membatalkan. Ini apa hukum Taurat? Tidak pernah membatalkan. Akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah sebentar. Kemananya begini? Inilah Islam ini, dia cari nggak bisa. Apa pula kau ngajari? Orang diskusi. Dio. Orang kau tidak bisa jawab kok. Ya biar kamu tahu apa 10 hukum Taurat, apa namanya hukum adat istiadat Yahudi. Supaya kamu tahu. Aduh, Bang. Kita nggak bahas 10 hukum Taurat. Kita nggak bahas 10 hukum Taurat rincian 10 hukum Taurat itu bukan. Ini yang kita bahas. Apakah Paulus membatalkan hukum Taurat? Ini Galatia 5 ayat 6. Kau sudah setuju Ya tadi? itu yang maksud Paulus, hukum Taurat itu. Itu yang maksud Paulus. 10 hukum Taurat itu yang dimaksudkan Paulus. Paham Kau tidak? mau menyangkal ini? 10 hukum Paulus Taurat itu yang membatalkan. dimaksudkan Paulus. Kau mau menyangkal ini? Kau mau menyangkal bahwa saya Paulus Itu kan membatalkan sudah hukum- dibilang yang di dalam Kristus Yesus. Ada nggak dibilang Paulus? Orang Yahudi boleh tidak bersunat. Ada nggak sih dibilang Paulus? Ada nggak? Kan kau sendiri Ada yang nggak dibilang ngomong. Paulus? Ya ampun. Orang Yahudi boleh tidak bersunat. Ada nggak? Ada nggak? Kau sendiri Ada nggak bahwa dibilang tadi Paulus di situ orang Yahudi boleh bersunat? Kau bilang nggak Ada ada. nggak bersunat? Saya bilang di luar Yahudi. Itu kan orang yang dalam Kristus Yesus. Itu bisa juga orang yang di luar Yahudi. Paham tidak? Oke. Saya bilang tadi orang yang di luar Yahudi boleh tidak bersunat. Loh, kau yang jawab tadi yang ada dalam Yesus Kristus. Ini bukan Yahudi. Kemana ya kau? Iya, Nah, yang di dalam hukum Kristus. Sekarang ku tanya kau. Jadi hukum siapa Kristus yang masuk di dalam ini hukum bukan. Kristus, hukum kasih, kita boleh tidak bersunat. Mana-mana bentur-bentur kepalamu nih. Kemana-mana sudah kau. Itu kan sudah jelas. Orang yang di dalam Kristus Yesus boleh bersunat dan tidak bersunat. Artinya kita boleh tidak bersunat. Tetapi orang Yahudi harus bersunat. Oke, sekarang ku tanya Sekarang kau. saya tanya, ada situ orang Yahudi? Bersunat ini hukum Taurat atau bukan? Sebentar. Bersunat ini hukum Taurat atau bukan? Sunat itu hukum adat istiadat bagi orang Yahudi. Macet. Ku Betul, tanya Ram. kau. Kok macet? Ini hukum Taurat atau bukan? Jadi begini, hukum sunat itu hukum adat istiadat Yahudi, bukan Bukan hukum Taurat, adat istiadat Yahudi. karena tidak ada di dalam Taurat sunat. Tidak ada di dalam Taurat sunat. Udah ya, saya sudah jawab. Sekarang temanya siapa ajaran mengutuk? Apa Silakan. jawabanmu? Nggak ada Di jawabanmu. mana Tadi saya di mana? dapat di Quran bahwa Al-Quran lah yang Nggak ada ajaran jawabanmu. mengutuk. Kamu buka bagaimana Nggak ada Allah jawabanmu. mengutuk Nggak ada. orang Yahudi menjadi kerak. Bagaimana juga Allah mengutuk jawab pertanyaan. orang yang tidak Nggak percaya selalu jadi kemana-mana. kalian ajaran mengutuk. Jangan kemana-mana. Nah, Jangan kita kan kemana-mana. temanya ajaran mengutuk. Nggak bisa, Siapa nggak ajaran bisa. mengutuk? Jawab dulu. Al-Quran ajaran mengutuk. Jawab. Di mana? Saya bisa bilang, saya bisa kasih Al-Quran mengutuk. Mengutuk orang jadi kera. Mengutuk orang jadi babi. Itu Al-Quran mengatakan. Jawab. Apa sih ini orang Apanya? lompat-lompat terus? Apanya? Kau jawab dulu. Enggak, jawab Gimana? dulu. Kenapa Allahmu mengutuk orang jadi babi? Al-Maidah 60. Gimana? Coba. Allahmu mengutuk orang jadi kera dan babi. Siapa yang ajar mengutuk? Islam atau Kristen? Ya kan temanya ajaran mengutuk. Temanya ajaran mengutuk. Siapa ajaran mengutuk? Lari kemana-mana. Sekarang Jawab temanya dulu. ajaran mengutuk. Jawab dulu. Di Kristen tidak pernah ajaran mengutuk. Tidak pernah ajaran Kristen mengutuk orang jadi kera. Yang mengutuk mati di kayu salib siapa? Yang mengutuk orang yang mati di kayu salib siapa? Aku tanya kau. Takut ya? Kenapa di mute? Kenapa Jangan, jangan kau mute sendiri, nggak usah framing kau mute sendiri. Yang mengutuk orang yang mati di kayu salib siapa? mute? Bongkar. Ayo bongkar Titan. Kalaupun Allah, Jangan mute. kalaupun Allah mengutuk kalau orang ini menjadi Allah kera. ya, Siapa? Titan saya jawab, Titan saya jawab. Kalaupun Allah Al-Maidah yang 60. mengutuk,
Allah dia sebentar saya jawab Titan. Allah Berarti ajar mengutuk siapa? Iya saya Sebentar. jawab ini dulu. Nah. Saya jawab ya. Sebentar. Allah Kita mengutuk. buka dulu, berbesar Allah saya. punya Kita kuasa berbesar. akan hal itu. Ini dalilnya. Ini ada pula saya dibesarkan, gak usah dia. Saya aja dibesarkan, gak usah dia. Nah, saya jawab ini Titan. Kamu dengar saya ngomong. Allah mengutuk orang-orang yang tidak beriman. Apa salahnya? Ini ada manusia mengutuk Tuhannya. Cobalah. Wajar Allah mengutuk. Tidak pernah. Wajar. Dia punya kuasa. Ini ada mana manusia mengutuk Tuhannya? Tuhan. Di mana ini ayat? ajaran apa? Di mana ayat? Terkutuklah orang yang digantung di tiang kayu salib. Bang Dio kena ya, Bang Dio kena. Terkutuklah orang yang digantung di Itu tiang kayu kutipan. salib. Nah, siapa yang digantung? Siapa yang digantung? Di mana kata Tuhannya? Di mana Siapa? orang dikutuk? Yesus Mana? Kristus di situ Saya dikatakan kejar kamu. Kristus. Di mana Siapa yang tadi digantung? kamu bilang kami mengutuk Yang Tuhan? digantung Di mana siapa? kamu mengutuk Tuhan? Yang digantung dengerin. Tidak ada kata Tuhan. Yang digantung siapa? Yang digantung siapa? Udah ya. Kamu sudah udah. Yang Tidak digantung ada kan? siapa? Sebentar. Jawab saya, yang digantung Sebentar. siapa? Kamu jawab dulu. Sebentar, Jawab saya dulu, jelaskan. jawab dulu. Yang Nanti saya digantung jelaskan. siapa? Jawab dulu, gak ada. Jangan dijelasin. Jawab dulu. Yang digantung siapa? Yang digantung siapa? Paulus mengutip ayat Yang tidak ada digantung kejadian. siapa? Pertanyaan Paulus saya. mengutip. Yang digantung siapa? Yang digantung siapa? Yang disalib siapa? Sebelum Yesus. Yang disalib siapa? Sebelum Pertanyaan Yesus. saya. Yang disalib siapa? Sebelum mute saya, jangan di mute saya. Malu, Sebelum malu Yesus kau disalib. menjawab sebelum Yesus. Ada Sebelum kau orang-orang malu Yahudi bilang, lebih dulu disalib. kenapa kau malu mengaku? Ada orang Kenapa yang kau malu disalib sebelum mengatakan Yesus. yang disalib Yesus? Kenapa kau malu mengatakan yang disalib Yesus? Kenapa kau malu? Kau malu kau? Kenapa? Karena kau nggak menjawab, jadi di mute. Kenapa kau malu? Kenapa kau malu mengatakan yang disalib Yesus? Kenapa kau malu? Kenapa? Di mute, biar saya Apa jawab saya dia. review? Kenapa Ya, saya di ya. mute? Jangan di mute dong. Jangan di mute Karena saya. Anda tidak menjawab. Anda malu mengakui Enggak, yang saya disalib menjawab. Yesus. Saya menjawab. Paulus Siapa itu? mengutip ayat itu karena sebelum Yesus ada orang yang disalib. Sebelum Itu Yesus. ada kata Kristus. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Ada kata Kristus. Kristus ini siapa? Sebentar. Kristus ini siapa? Nih, kasih saya jawab. Ya jawab, Saya kasih jawab. perbesar, Kalau Anda saya nggak kasih menjawab, siapa? Kristus Ya. ini siapa? Jawab. Boleh. Saya jawab. Perbesar saya. Ya, Kristus Saya jawab. siapa? Siapa Saya Kristus menjawab. ini? Siapa? Bisa saya Jawab. jawab. Enggak, Bisa jawab saya dulu, siapa? jawab. Siapa? Jawab dulu. Saya kasih jawab. Kristus Saya ini kasih jawab jawab. dulu. Kristus ini siapa? Saya kasih waktu menjawab. Jawab dulu, Bos. Saya Kristus, saya saya jawab. tadi Gak, kasih gak. waktu kamu menjawab, saya nggak motong. Kristus. Hah? Kristus ini siapa? Kristus ini siapa? Apa Kristus di situ? Biar saya jawab, perbesar saya. Saya nggak bisa hanya Bisa diperbesar, gak jawab ya. iya, Kristus kata siapa? kalian. Kristus ini siapa? Udah, perbesar saya. Biar Kristus saya telah jelaskan. menebus Apa yang kita maksud dari Paulus ini? hukum Taurat dengan jalan menjadi kutub karena kita. Sebab Nggak ada diskusi inilah tertulis kualitasnya. terkutuklah Bisa orang nggak yang diskusi digantung gantian? pada kayu Kamu salib. tadi, Siapa Kristus ini? sebentar. Jawab dulu, Perbesar Bang. saya, saya akan jawab. Ya, jawab dulu. Ya, siapa? Enggak, kamu tadi sudah Siapa mengiyakan Kristus bahwa ini? Allah Jawab dulu mengutuk. siapa Oke? Kristus ini? Kamu sudah Kristus ini mengiyakan siapa? Allah mengutuk orang jadi kera dan babi. Kristus ini siapa? Jawab. Sebentar. Kristus ini siapa? Inilah Islam nggak bisa diskusi baik. Kristus, Tolong saya diam, udah jawab saya jawab. pertanyaanmu. Tolong diam, Kristus saya ini jawab. siapa? Tolong diam Kristus saya ini jawab. siapa? Siapa? Ya Kristus itu Yesus. Nah, Nah, Yesus. Berarti yang disalibkan Yesus. Yesus ini siapa? Tuhan kau. Kristus telah menebus kita, berarti Yesus. Sebentar. Yesus telah menebus Kasih kita. kasih Taurat. saya berbesar. Berarti Yesus Ini ini kualitas terkutuk. Islam, nggak bisa Yesus orang diskusi. terkutuk. Begini kualitas Islam. Ini kau Beginikah kualitas Islam? Dan- Beginikah kualitas Islam? Nggak bisa saya kasih diskusi. Sahabat dia pelan. Itu ayat kutipan. Itu ayat kutipan Ayat kutipan. yang dikutip di surat Ayat Ulangan. Kamu kutipan. buka. Ayat Iya, kutipan. Paulus mengutip. Ayat Perbesar kutipan. saya. Perbesar Ayat saya. kutipan. Ini Ulangan 21. Nggak usah diperbesar. Iya, dia Ayat kutip kembali. kutipan. Ayat 21. Giliran Perbesar kena saya. ayat Perbesar kutipan. saya. Inilah Kalau nggak Islam, ayat kan? kutipan alegori. Perbesar
saya menjelaskan Dari kalian itu pecut. Nggak perlu. Pecut kalian. Ayat kutipan. Kalian dari mana itu? Itu ayat kutipan dari mana? Dari Jamban. Kasih saya. Itu ayat kutipan dari mana? Dari Jamban. Kamu siapa yang mute saya? Mau mute dong. Jangan mute dong. Itu Jangan ayat kutipan dari mana? Dari Jamban. Dari Faret. Itu dikutip dari mana? Dari Jamban. Dari Kamu Faret. buka ulangan 21. Dari- Kamu buka ulangan 21. Nggak ada Yesus di ulangan. Nggak ada Yesus di ulangan. Ayat 23. Nggak ada. Paulus mengutuk Nggak ada ayat Yesus ulangan diulang. 21. Diulangnya kembali. Bukan kepada Yesus yang terkutuk. Bukan Yesus yang terkutuk. Sekarang yang disalib siapa? Ulangan 21. Yang disalib siapa? Sebelum Yang Yesus disalib sudah siapa? banyak orang disalib. Sebelum Yesus Yesus orang Yahudi disalib sudah atau disalib. enggak? Yesus disalib Sebelum atau enggak? Yesus orang yang Yesus melanggar disalib disalib atau hukumnya. enggak? Yesus disalib enggak? Yesus disalib enggak? Sebelum Yesus disalib, sudah ada orang yang disalib sebelum Yesus. Ulangan 21 atau 23. Yes. Jadi dia Yesus disalib ayat enggak? Ulangan 21. Anda sudah Inilah mengakui istilah. Kalian nggak bisa Yesus diskusi. itu disalib. Kalian tidak bisa diskusi, Anda sudah perbesar saya. mengakui Yesus disalib. Sekarang kamu Berarti sudah Yesus mengaku ini Allah terkutuk. betul. Allah Nah, mengutuk kan kalau orang menjadi Allah- kerak. Dia dulu dia. Allah Dia- dia. mengutuk orang Kalau menjadi Allah kerak karena tidak percaya kepada Dia. orang wajar Allah karena mengutuk Allah orang. adalah Tuhan sang pencipta langit dan bumi. Allah mengutuk seseorang itu wajar karena Allah maha pencipta, sementara kau manusia mengutuk Tuhannya. Kayak mana cerita ada manusia mengutuk Tuhannya? Terkutuklah orang yang digantung di tiang kayu salib. Hah? Manusia mengutuk Tuhan. Kayak mana ceritanya? Hah? Dia nggak bisa Seandainya aku kelewat batas nih, aku kelewat batas, ya kan? Aku kelewat, contoh lah, aku kelewat batas. Lalu Allah mengutuk saya karena perbuatan saya yang kelewat batas, wajar. Karena aku hambanya, aku ciptaannya, wajar. Tapi ini ada manusia mengutuk Tuhan. Kayak mana ceritanya? Ini manusia nggak tahu diri, nggak tahu berterima kasih. Bisa-bisanya Tuhan jadi kutuk. PA. Berdua. Dia, aku ada suara nggak kak? Cek. Ada tapi pelan bang. Oh iya, kalau gini masih ada. Cek. Ah itu tuh main. Oh, berarti harus dekat mic-nya. Jadi dia Iya. dia yang nggak bisa diskusi, dia tuduh pula kita yang nggak bisa diskusi. Cemana aja begitu. Itu kan jelas-jelas nih Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Berarti Taurat itu adalah terkutuk. Kristus datang menebus dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Artinya apa? Yesus Kristus itu rela dikutuk dari hukum Taurat untuk menebus mereka-mereka yang mengaku Kristen. Nah, apa alasannya? Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Artinya Yesus Kristus ini adalah orang yang terkutuk. Dia rela menjadi kutuk untuk menebus mereka yang mengaku Kristen. Begitu, jelas-jelas tertulis ini. Makanya ketika dia disalibkan, dia terkutuk. Yang sudah tertulis aja masih kalian bantah. Ya Allah ya Rabbi, benar-benar lenggotan. Dia bawa pula dia tadi Al-Maidah tadi katanya ya. Al-Maidah 50 tadi katanya ya. Di mana di Allah Subhanahu wa taala mengutuk siapa yang dia kehendaki karena dia Tuhan pencipta Iya. alam semesta. Yang enggak taat sama dia suka-sukanya Allah lah. Orang dia penguasa kok. Ini malah yang mengutuk Yesus Kristus yang mereka anggap sebagai Tuhan pencipta alam semesta, malah dikutuk oleh Paulus. dikutuk sama umatnya. Siapa? Dikutuk sama Pertanyaannya, jemaatnya. siapa nih Paulus ini kok dia bisa berani ngutuk Tuhan? Ada aja kalian nih. Baru Astagfirullahaladzim. Oten. udah puas aku Bang Baru. Malu dia mengakui. Sampai muntaber si Titan gue bikin. Malu dia mengakui Tuhan jadi kutuk. Padahal jelas Sampai dikatakan teman-teman Kristen dibawa marah-marah. Kalian jahat. Dio Pratama terlalu jahat, keras. Gimana aja kalian? Malu sendiri kan? saya jamai juga. Oten. Bang Faruk lanjut. Astagfirullah. Masih
ada suara anak-anak tempat Bang Faru. Oke, naikkan yang lainnya moderator. Habis nih, Naikkan yang habis. lainnya. Pertanyaannya nggak dijawabnya. Kemana-mana, ke Galatia lah, ke Roma lah, ke Maros lah, ke Makassar lah. Banyak kali ayat dia pindah-pindah kemana-mana. Iya, kelentek, bentuk pengacara kalian itu kelentek baik-baiknya biar masuk di sini. Nggak apa-apa. Iya kan kita kan kita kan ya Kak ya, Kak, kita kan konsisten satu ayat ya kan. Dia yang lompat-lompat, dibilangnya pula kita yang lompat-lompat. Aneh kali nih oten-oten. Namanya oten. Dia di tek nama pengacara kalian itu kelentek. Senang kali kami masuk dia tek banyak-banyaknya dosma banyak. Nih Dosma, naik kau sini Dosma. Kenapa kau blokir WA aku? Kelentek. Langsung diblokir WA aku. Aduh, parah kali, pengecut kali kau Dosma. Tambunan, selamat siang. Tambunan. Iya, Tambunan. Ya, silakan. Mau menyambung yang tadi atau mau tema baru? tema baru ini, Kak. Ya, tema baru. Apa itu maunya temanya? Saya mau nanya, Kak, apakah Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Islam itu sama? Beda lah. Kami menuhankan Tuhan yang sesungguhnya, tapi kalian menuhankan manusia. Tapi kalau Tuhan kami sama Tuhannya Yesus sama. Di dalam Matius 25, salah lagi. Di dalam Matius dikatakan aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Matius berapa itu Bang Dio? Lupa aku kan. Matius berapa? Yang jelas beda gitulah ya. Bang Paramion, Matius berapa Bang? 11:25. Matius 11:25. Aku bersyukur padamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Tuhan kami sama Tuhannya Yesus sama. Tapi kalau Tuhannya Anda sama kami beda. Gitu. Oh gitu ya. Ya. Jadi saya mau nanya lagi, Kak. Apa itu? Orang mana, Kak? Orang sini. Nanti dibilang pula saya penistaan agama, enggak kan? Enggak, tanyalah apa? Apakah Muhammad itu Tuhan bagi kalian apa? Tidak. Nabi Muhammad adalah rasul terakhir. Nggak ada umat Islam sembah Nabi Muhammad, nggak ada. Enggak ada. Yang berarti kalau rasul itu berarti dia yang ajaran yang diajarkan rasul itu kakak ikuti gitu ceritanya. Iya. Jadi ini bukan penistaan agama ya. Saya mau nanya, Kak, ada karena beberapa siaran saya tonton seperti Edis TV. Siarannya Edis. Yang jadi pertanyaan saya gini, Kak, kenapa Muhammad itu memiliki beberapa istri? Oke, saya jawab. Ya, karena itu sudah menjadi perintah daripada Allah. Allah yang memerintahkan, bukan keinginan daging atau keinginan maksiat atau keinginan nafsu daripada Rasulullah, tapi itu atas perintah daripada Allah. Nah, bisa jawab. Bisa dibaca, Kak, di mana ayatnya gitu? Al-Ahzab ayat 50. Al-Ahzab ayat 50. Al-Ahzab 50. Ya ayuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa'a Allahu 'alaika wa banati 'ammika wa banati 'ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'aka wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabi in arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin qad 'alimna ma faradna 'alaihim fi azwajihim wa ma malakat aymanuhum likai la yakuna 'alaika harajun wa kana Allahu ghafurur rahima. Itu Bang. Apa artinya itu, Kak? Lagian Bang Dio. Bacakan ayatnya. Lagian Bang Dio. Lagian Bang Dio ngapain pakai bahasa Ini ke ayat ya, aku kasih ayat lah. Iya, nggak ngerti lah apa artinya itu.
wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya, dan istri-istri milikmu dari harta rampasan yang telah diberikan Allah kepadamu, dan anak-anak perempuan paman-pamanmu dan anak-anak perempuan bibi-bibimu dari pihak ayah, anak-anak perempuan paman-pamanmu dari pihak ibu, anak-anak perempuan bibi-bibimu dari pihak ibu yang telah berhijrah bersama kamu, dan seorang wanita mukmin jika ia menyerahkan diri kepada Nabi, jika Nabi ingin menikahinya, khusus untukmu wahai Nabi, kecuali orang-orang mukmin. Artinya tidak berlaku bagi orang-orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang telah kami tetapkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan budak-budak mereka, agar kamu tidak merasa berat hati, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Ahzab ayat 50, Bang. Nah, Oh, ya. udah dijawab ya Bang Tamunan. Nah Bang Tamunan, Iya, nih mantap, Bang Tamunan ya. udah dijawab ya. Aku sekarang ya. Iya. Nah, Nabi Muhammad memiliki istri lebih dari satu. Itu karena dia adalah memiliki kehebatan, keajaiban sebagai manusia yang sempurna. Nah, pertanyaan saya, Yesus yang Anda tuhankan ini, dia kan manusia sempurna. Dia punya kelamin. Ya. Nah, apa keajaiban kelaminnya? Agak. Ketawa dia ditanya gitu. Apa keajaibannya? Nabi Muhammad keajaibannya memiliki istri lebih dari satu. Oh, ajaib kan? Nah, ini padahal Nabi Muhammad ini manusia loh. Manusia dilebihkan menjadi rasul. Wow, keren. Ini Yesus katanya Tuhan. Dia bisa membangkitkan orang mati. Dia bisa mengubah air menjadi anggur. Nah, apakah kelaminnya bisa diubah? Nah, apakah kelaminnya itu memiliki keajaiban? Ya punya istri kek atau apa kek? Jawab. Oh. Kalau itu nggak bisa saya jawab, Kak. Jangan dipaksa, Bang. Jangan dipaksa, Bang. Kalau nggak bisa, jangan Nggak dipaksa. bisa dijawab. Nggak bisa saya jawab, Kak, kalau itu. Jadi Nggak apa-apa. ada Bang satu Baco lagi noise. satu lagi Bang Baco pertanyaan. noise. Bang Baco. Ya apa itu? Apakah Rasul Muhammad itu masuk surga apa enggak sampai sekarang? Oh alhamdulillah. Oh kalau sekarang belum ada penghuni di surga bang. Kalau sekarang, Belum, tapi Bang. Nabi Muhammad masuk surga. Masuk surga. Masuk surga. Ya. Cuman sekarang belum ada penghuni di surga. Maksud kayak gini, Kak, apakah pengakuan Muhammad dia masuk surga apa enggak? Iya Ya, jelas maksudnya- aduh, itu bukan pengakuannya, tapi itu Ada. pengakuan langsung dari Allah. Ada Bang Dio, silakan Bang Dio. Iya, dia lebih ahli dari saya. Ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku maka akan masuk surga, dan barang siapa yang tidak taat kepadaku dia akan masuk neraka. Artinya dia enggan masuk surga. Jelas. Rasul Muhammad yang berkata seperti itu. Iya, Nabi Muhammad yang ngomong begitu dalam hadis yang sahih. Oke lah, makasih Bang, itu yang saya tanya Bang. Oke, sama-sama. Next. Lanjut. Yang lain. Diskusi berikutnya. Bang Tamunan nggak bisa ditanya bang. Pikir dia. Lari dia. Ya enggak apa-apa lah. Enggak, aku heran gini ya teman-teman ya. Kalau Nabi Muhammad SAW punya istri lebih dari satu, itu kan keistimewaan sebenarnya ya kan? Iya. Istimewaan. Yang aneh bin ajaib itu, kalau mereka Tuhan mereka kan manusia, berarti kan sama seperti manusia biasa, laki-laki, ya kan, punya kelamin dan makan. segala macam. Nah, bisa makan, bisa ini segala macam. Itu kan secara aksioma. Ya pertanyaannya, apakah Yesus menikah apa enggak? Kalau anggaplah Yesus enggak menikah, oke kita ikuti. Anggaplah Yesus enggak menikah. Terus kenapa orang Kristen menikah? Katanya Kristen pengikut Kristus ya kan? Katanya arti dari Kristen pengikut Yesus betul tak? Kristus. Yesus itu disunat, mereka enggak sunat. Yesus enggak nikah, tapi mereka nikah. Cemana nih? Terbalik loh. Lucu kok Bang Dio. Bang Dio lucu kau. Ya kan? Kalau mereka sampai tidak menikah, ya sayanglah bang. Allah kasih kenikmatan yang itu. Walaupun dalam Apa? aku tidak rasakan.
Iya, nggak apa-apa Kak. Ini kan kita taslimul jadal ya, dalam ilmu diskusi itu kita ikuti narasi mereka. Kan mereka bilang Yesus tidak nikah, ya kan? Oke, kita ikuti. Yesus tidak nikah, tapi mereka nikah. Lucu kan? Ketika Yesus dinyatakan dalam Lukas berapa? 21 ya, Bang Faruk. Yesus disunat, mereka nggak sunat. Berarti yang enak-enak, yang enak-enak aja yang mereka ikuti. Iya, yang enaknya diambil, yang nggak enak dibuang. Ya, makanya sering ku sampaikan gini Bang Ya. Yo, yang mereka tuh butuhkan ini sebenarnya Tuhan atau tumbal. Karena apa? Yang nggak enak-enak ini kan ditimpakan kepada dia, yang enak-enak sama mereka. Contoh, kalau disampaikan kenapa kalian nggak sunat? Sunat, ya dia untuk menyempurnakan, ya apa? Mengikuti milah dari Abraham. Karena dia Yahudi gitu loh. Kami enggak. Jadi cukup dengan dia yang sunat, kami enggak sunat. B2 bagaimana? Ya dengan dia mati di kayu salib dan dibatalkan itu, maka boleh makan B2 gitu loh. Penting yang enak-enak sama umat. Ya, yang babak belur itu sama Tuhannya. Tuhan yang babak belur. Makanya mereka tuh butuh Tuhan atau butuh tumbal itu. Tumbal semua. Bang Faruk. Tapi giliran Yesus nggak menikah, tapi mereka menikahnya. Ya itu saya bilang kan mereka tahu kan lebih enak nikah, lebih enak kawin daripada nggak kawin bagi mereka. Kan kalau nggak kawin itu kan nggak enak. Nah, ditimpakannya kepada apanya Tuhannya. Kawin kan enak. Nah, itu diambil sama mereka tuh, diambil mereka. Kalau sunat kan nggak enak, sakit. Nah, ditimpakan ke Tuhannya. Nggak sunat kan enak bagi mereka, nggak sakit. Ah, mereka yang nggak sunat, ditimpakan sama mereka gitu. Ini aku yang membingungkan Bang Faruk. Tadi Bang Faruk bilang di sunat itu nggak enak. Nah, tapi dia di dalam Islam itu kalau sunat itu nggak enak, kenapa? Kita itu banyak anak-anak kita yang Islam ya, banyak anak-anak kita malah kepengen sunat. Bukankah sunat itu nggak enak? Tapi anak-anak kita masih kecil, mak sunat katanya. Betul. Ya coba kita sapa dulu ini abang, ini ada Bang Christopher ini. Selamat bergabung Bang Christopher. Halo Christopher. Banyak suara anak-anak bang ini. Bang. Oke, Christopher, selamat sore agama apa? Christopher. Oke, turunkan. Hai, selamat sore. Agama apa? Hai. Udah turunkan. Nih ya, anak-anak kita yang Islam ya, anak-anak kita itu masih kecil, mereka udah kepengen sunat. Tapi oten-oten udah besar, dia tidak mau sunat, alasannya sakit. Artinya apa? Di mana kita, anak-anak kita yang lahir dari rahim Islam itu, Masya Allah sudah memberikan mereka akal. Sebelum mereka dilahirkan, Allah sudah memberikan akal dengan sempurna dan mereka memakai akalnya walaupun masih kecil. Apa yang pakai akal mereka itu? Mereka mengetahui bahwa nabinya sunat. Makanya pada saat anak-anak kita berusia umur 10 tahun, 12 tahun, mereka mengikutinya. Oh, Nabi kan sunat, aku mau sunat lah. Padahal anak-anak kita juga tahu sunat itu sakit. Masya Allah. Nah, bagaimana dengan oten-oten ini? Mereka tidak mau sunat. Padahal mereka tahu Tuhannya sunat. Alasan mereka sakit. Luar biasa kan? Itulah luar biasanya. Masya Allah, itulah kalian beruntunglah kalian. Kalian beruntunglah yang lahir dari rahim seorang Islam. Karena apa? Kalian sudah diajarkan tentang Rasul kalian. Dan dari kecil kalian sudah diajarkan cinta kepada Rasul dan Allah kalian. Sehingga pada saat kalian masih kecil, kalian sudah tahu larangan-larangan. Dan kalian tahu perintah. Dan kalian tahu apa yang diajarkan. Dan kalian melakukannya. Masya Allah kan? Masya Allah. Lalu bagaimana dengan Oten? Oten tidak ada diajarkan ke gereja di hari Minggu, tapi pandita-pandita mereka yang mengajarkan, nenek moyang mereka mengajarkan dengan berbohong. Mereka tidak melakukan sesuai ajaran Bible. Mereka berbohong.
Dan di Islam dilarang berbohong kecuali dalam 3 hal. Masya Allah kan? Inilah hebatnya Islam ini. Masya Allah. Saking hebatnya Islam ini, Allah menghadiahkan satu surat, yaitu Ali Imran ayat 19. Agama yang diridhoi di sisi Allah, Islam. Saking hebatnya Islam ini, saking cintanya Allah kepada Islam ini, Allah menghadiahkan satu surat buat kita, yaitu Ali Imran ayat 19. Agama yang diridhoi di sisi Allah, Islam. Masya Allah. Luar biasa. Takbir, Allahu Akbar. Starwan, selamat sore agama apa? Starwan. 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 Oke, turunkan noise dia. Alproduk, selamat sore. Alproduk. Sore. Alproduk. Alproduk. Oke. Halo sore. Suaranya dia. Ngomong kau, produk. Jangan modal DM aja Ya. kau, nyerocos kau di DM kau. Oh, dia DM Bapak. Iya DM brocos saya mulut nih. Apa di DM ini sama gua. Tunjukkan pesona kau. Hei. Kalau di DM kau brocos saya apa kau bilang itu bener komal kau. Bisu kau. Maki-maki aja dia di DM itu. Maki-maki dia. Naik nggak berani dia. Maki-maki aja dia di DM itu. Cuma maki-maki bisanya. Ya bang. Di koma nggak berani ngomong. Ayolah naiklah kalian. Pasien berikutnya silakan naik. Pasien berikutnya. Teben, Saputra, naik langsung Google. Ayo, yang lainnya silakan naik. Ayo, kamu nggak bersuara Alproduk. Ayo naik. Alah, Bang Faro. Tetep bayar Bang Faro itu. Bang Faro. Tetep bayar. Cik. Tetep bayar guys. Ini mau rungkat ini. Ayo tetep bayar, bantu cepet. Aku nanti mudah-mudahan ya. Nanti aku mau beli itu buat ngencengin biar bisa tetep kenceng itu ada alatnya weh. Gak mahal kok. Kurang lebih gak nyampe 100. Ayo tetep bayar kencengin itu Bang Faro. Iya cik. Bang Faro. Nggak tahu kenapa ini. Bang Faro. Ini. Ayo Neko. Bang Faro. Ih mampus. Kayaknya aku turunkan. Kalau yang langsung turun tadi langsung aku turunkan itu. Oke, silakan. Oke, bukan Bapak Rungga ini. Dia belum sholat. Tadi dia itu jaringannya. Oke, ada Riko di bawah, dia mau ini dia. Ayo, silakan naik. Alproduk, selamat sore. Ya, Oh, belum sore. duduk. Alproduk, udah duduk belum? Halo sore. Suaramu jauh, dekatkan. Udah dengar kan? Suaramu dekatkan ke HP. Kok nggak kau pakai handset? Sengaja kau jauhkan suaramu kan? Sengaja kau kan? Sengaja apa? Sengaja kau jauhkan suaramu. Dekatkan suaramu. Itu bukan Sengaja kau jauhkan, takut kau. Itu bukan sengaja lomo. Ya udah, kalau nggak sengaja kau dekatkan suara kau. Kau dekatkan, PA. Gak usah aku bahas. Itu memang speakernya udah rusak. Apa? Speakernya udah rusak. Aduh, HP murahan. Pergi dulu kau ke counter. PA. Naik kamu. Ke counter dulu kau ganti HP kau. Speakernya rusak. HP murahan. Kau kalau naik jangan murah kali HP kau. Agak mahal dikit. Udah HP murah, rusak pula lagi. Baluap kau. Lanjut Bang Riko, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kenal semua saudaraku yang di bawah, yang di atas sudah pada kenal ya. Kami kali ini tidak bosan-bosannya berjualan ya. Semoga hari ini ada rezeki buat kami setelah jualan ini ya. Kami jualan aneka cemilan di Pulau Belitung, ada pempek sutra buat buka puasa bersama. Mungkin barangkali di masjid ataupun anggota PAPI yang mau berbuka silahkan langsung pesan. Atau juga mau berbuka bersama di kantor ataupun teman-temannya silahkan dipesan pempek kami ya. Lalu juga ada kerupuk tenggiri, abon tenggiri, pastel tenggiri dan sebagainya. Insya Allah amanah dan halal kami kirimkan dari Tanjung Padang Belitung ya, melalui lain pasar Cicipaji NT dan sebagainya. Bunda Hesti tolong disampaikan lagi ulang. Saudara-saudaraku yang ingin lebaran, kalian boleh pesan kuenya Bang Riko ya. Kuenya itu enak. Saya dulu sering makan. Nah, sering makan karena dikirimin, ya kan? Sekarang udah gak ada yang ngirimkan. Araglet. Nah, jadi teman-teman yang ingin lebaran nanti atau membuat jadi cemilan sambil berdiskusi atau cemilan untuk mendengarkan diskusi, silakan kalian pesankan ya. Bang Riko itu menjual aneka cemilan, ada pete ikan tenggiri, ada pempek ikan tenggiri, ada pastel ikan tenggiri, ada abon ikan tenggiri. Dan bagi kalian yang belanja banyak dapat bonus terasi dari Bangka Belitung ya. Dan silakan kalian boleh pesan, rasanya itu enak. Terus itu asli ikan tenggiri dan pembuatannya original ya, tanpa bahan pengawet. Nah, buat kalian yang cemilan atau kalian mendukung para apologet, terus kalian, iya aku kasihan kali loh nengok si Pulan itu kalau diskusi gak ada cemilan. Bang Riko, tolong kirimkan ke si A, si B, si C, nanti saya bayar. Nah begitu ya teman-teman ya. Silakan kalian DM beliau atau kalian buka, klik Mualaf Riko itu, klik, nanti ada nomor bio-nya, ada bio-nya itu ada nomor WA-nya. Silakan kalian WA beliau. Oke, ini rasanya itu ikan tenggirinya, maksudnya itu rasanya itu renyah gitu, renyah. Oke, lanjut. Ya, selamat sore dan assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat sore. Soria agama apa, Sofian? Ya, agama saya Kristen. Oke, Kristen. Oke. Bintang agama apa, Bintang? Bintang agama apa, Bintang? Sebentar. Abang bakso ya apa nih? Abang bakso Iya. agama apa, Abang bakso? Sebentar. Iya. Sebentar. Abang bakso agama apa? Agama Kristen. Maaf bang, terpencet tuh tadi. Saya agama Islam. Oke, lanjut. Lanjut, baru silakan bertanya atau mau ditanya. Ya, saya mau tanya, apakah tadi kan bilang Nabi Muhammad sekarang ada di surga? Kalau saya boleh tahu sekarang di surganya di mana? Siapa yang bilang begitu? Nggak ada yang bilang begitu. Ya, dari tadi kan bahasnya tentang itu. Nah, yang saudara saya Kristen yang tanya, katanya Nabi Muhammad sekarang di mana? Jawabnya ada di surga. Jadi saya kepingin Siapa yang jawab tahu. begitu? Bukan itu jawabannya. Ya, saudaranya kan sudah turun tadi. Dia tanya apakah Nabi Muhammad akan masuk surga? Jawabannya iya. Oh iya. Bukan sekarang sudah masuk surga. Ya, masuk sekarang barzahnya. untuk pertanyaan satu lagi, katanya orang Kristen tidak sunat. Ya. Jadi Kenapa kalau menurut saudara yang sunat, apakah ada perbedaan dengan masalah sunat dengan agama gitu? apa sih bang? Ya, sunat dengan agama apakah ada masalah atau dia punya kaitan dengan agamanya gitu? Agama Kristen kan tidak sunat, sedangkan zaman sekarang semua serba sunat. Kalau zaman dulu memang iya, kalau zaman sekarang semua serba sunat, tapi kan namanya sunat itu orang Kristen itu sebagai lambang saja, sebagai ikut-ikutan saja orang Islam punya acara. Oh, Tapi kalau menurut zaman Tapi dulu, Yesus disunat bang. oh itu kata kamu, kata orang Islam bilang disunat, tapi kata orang Kristen enggak.
Itu bukan sunat. Oh, kau tidak pernah baca di Bibelmu? Iya baca, tapi artinya itu berbeda. Kata Apa punya artinya? kamu sunat, tapi kita Kristen bukan. Loh, Bibelmu bilang bersunat loh. Yesus tadi sunat loh. Di mana ayat berapa yang tertulis bahwa Lukas 2 Yesus disunat pada hari ke-8 setelah kelahirannya sesuai Ya, dengan tradisi itu orang tidak. Yahudi pada zaman itu. Ajarnya. itu bukan dipotong langsung seperti zaman sekarang, tidak ada bilang langsung dipotong karena sudah tertulis kita kembali itu harus dengan badan yang utuh. Itu ajaran agama Kristen. Ini. Disunat loh, Pak. Tidak ada bilang dipotong. Disunat. Ya sunat itu kan dipotong, dikasih kurang ujungnya karena sehingga kita bisa main. Itu kan dia punya kulitnya tidak usah gesek. Kalau sunat itu arti untuk orang Kristen berarti sunat sampai biar kulitnya itu kita jangan main balik kulit kita. Nah, Haruslah dikerat kulit khatanmu. Itu apa itu? Kejadian 17 ayat 11. Aku buka ya. Kejadian 17 ayat 11. Kau longor-longor kan, kau ngomong aja lepotan. iya, memang iya. Karena kita Yesus ciptakan kita utuh, harus kembali dengan badan yang utuh, tidak boleh sebentar, kurang. tanya kau bilang tadi kalau di sunat itu enggak dipotong. Ini apa nih Bang? Dikerat kulit khatanmu ini apa nih maksudnya dikerat? Ya dikeret itu sama dikeret sama dipotong bedanya gimana coba bandingkan. Keret itu Beda sama aja kira-kira dikerat, dipotong atau kan? Dipotong Bapak ini tinggal di Indonesia apa tinggal di mana nih? Planet Namek? Jadi untuk potong dan tidak potong itu bagi orang Kristen itu tidak ada masalah. Masalah Karena lah orang Yesus dipotong kok kalian bilang nggak dipotong, cemana sih? Kan dipotong itu cuma mau potong sampai kulitnya itu habis bersih, dia tidak ada tainya gitu, tidak ada kotornya. Terkerat artinya apa? Apa Bang? Baca Bang. Potong. Longor-longor aja kau dari sini, turun aja lah kau. Turun aja lah kau Bang. No, jadi gini Bang Sofian dengerin ya. Anda mengatakan Yesus itu disunat dan kalian itu tidak disunat karena tidak ada perintahnya, ya kan? Betul? Memang iya. Nah, sekarang saya tanya, kenapa kalian menuhankan Yesus sementara tidak ada perintahnya juga? Ayo. Karena dia bukan tidak diperintah, dia itu sudah diutuskan. Kan tidak ada perintahnya. Kan tidak ada perintahnya untuk menuhankan Yesus. Kenapa Anda itu tuhankan? Ayo. Dia tidak ada. Tadi Anda mengatakan Anda tidak sunat. Bang Sofian mengatakan Anda tidak sunat karena tidak ada perintah untuk orang Kristen. Nah, begitu juga Yesus. Tidak ada perintah menuhankan Yesus. Kenapa Anda tuhankan? Ya saya tuhankan sebab dia sudah diutuskan untuk saya harus Kan tidak ada perintahnya, Bang. Kita bahas perintah. Tidak ada perintah. Di mana? Kalau untuk di mana menuhankan datanya bahwa Yesus diperintahkan untuk dituhankan? Di mana? Sudah ada tertulis orang siapa yang mau Di mana? mengikuti saya berarti harus kita ikuti dia. Di mana ada perintahnya? Ya ayatnya sendiri cari aja karena kamu kan kepingin mau tahu ajarannya di Cari mana. aja. Ayatnya cari aja sendiri. Saya tidak bisa menjelaskan untuk kamu kan saya sebagai orang. Cari aja sendiri. Coba teman-teman atau Bang Dio, ada nggak cari ayat sendiri di situ di dalam Google atau Bible? Cari ayat Karena sendiri. ibu kan sendiri mau tahu. Bang Dio, Saya kan sebagai orang Kristen, buat apa saya mau jelaskan? Saya cuma kepingin mau tahu, mau cari tahu. ayat sendiri itu perjanjian baru apa lama, Bang? Bang, cari ayat sendiri perjanjian lama atau perjanjian baru? Itu ayatnya saya sendiri yang mengatakan sendiri mau cari. Ayatnya dia sendiri. Iya.
Kan saya sendiri yang suruh, sendiri cari kalau ingin mau tahu. Jadi sendiri-sendiri lah ya Bang ya. Iya, karena kemauan saya sendiri. Karena jadi itu ayat Anda sendiri, karena kemauan Anda sendiri menuhankan Tuhan Iya. sendiri gitu ya. Iya, Iya. saya menuhankan. Iya, memang iya, Iya, karena saya mau katanya. menuhankan Yesus. Iya katanya. Karena itu kan kemauan Ya udah lah, Bang, saya. suka kau aja lah Bang. Atur Nah. aja lah di situ Bang. Atur aja lah mana baiknya. Karena- Atur aja lah di situ. Atur aja mana baiknya. Suka Iya. kau lah. Sakarip. Kita Nah. sakarip. Karena sekarang sedangkan ibu kan tidak tahu Sakaret Nabi pula, Bang, Muhammad sekarang sakaret. ada di mana. Ah? Sekarang kan ibu kan tidak tahu juga Nabi Muhammad sekarang ada di mana, di langit yang Ya suka-suka Nabi kami lah dia ada di mana. Suka-suka Nabi kami ada di mana. Nah, Mau apa ya lu? Ya suka-suka Nabi kami mau di mana dia? Ah, mau apa ya? Bang Sofian turun aja lah kau bang, nggak ada guna kau sini bang. Su- Diskusi nggak bisa kau. Suka-suka Nabi kami dia mau di mana? Mau apa ya lu? Ngomong aja belepotan, jangan kau mengkumur. The King monitor The King. Bang Bajo monitor Bang Bajo. Bang Bajo. Suka-sukanya lah Bang Naga mau monitor apa enggak?